Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Majah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaumi fi Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup. Jangankan kita membacanya, membawa Al-Quran dianggap sebagai suatu kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka Allah akan gantikan dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu 1 huruf, walakin al alifu harfun. Alif 1 huruf, wal lamu harfun. Lam 1 huruf, wal mimu harfun. Mim 1 huruf. Maka bayangkan oleh kita semuanya, ketika kita membaca alif lam mim saja, sudah 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka bayangkan, apabila kita dalam sehari membaca 1 surat daripada Al-Quran, 1 juz daripada Al-Quran, bahkan seluruh Al-Quran kita baca, berapa ribu kebaikan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bahkan Sayyidina Utsman menyatakan, la sahhat qulubana lima sami'at minal Qur'an. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lurus, tidak akan pernah kenyang untuk senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan. Orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga ucapannya. Sebagaimana suatu kisah yang menceritakan orang soleh yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim diperintahkan oleh rajanya, wahai Luqmanul Hakim, aku perintahkan engkau menyembelih 1 ekor kambing, lalu engkau cari mana yang terbaik dari kambing tersebut. Lalu Luqmanul Hakim pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh rajanya tersebut, dengan menyembelih 1 ekor kambing dan memberikan lidahnya. Raja tersebut memerintahkan lagi kepada Luqmanul Hakim yang kedua, wahai Luqmanul Hakim, aku perintahkan engkau menyembelih 1 ekor kambing lagi, lalu engkau cari mana yang terburuk dari kambing tersebut. Lalu Luqmanul Hakim pun melaksanakan perintah daripada rajanya tersebut dan memberikan lidahnya. Maka seketika raja itu pun heran, wahai Luqmanul Hakim, aku perintahkan engkau menyembelih 1 ekor kambing, dan aku perintahkan engkau mencari yang terbaik, engkau berikan lidahnya. Aku perintahkan engkau mencari 1 ekor kambing lagi, lalu aku perintahkan engkau mencari yang terburuk dari kambing tersebut, engkau berikan lidahnya. Ada apa ini? Luqmanul Hakim menjawab dengan senyuman dan tenang, wahai baginda raja, manusia bisa menjadi baik, bahkan menjadi yang terbaik itu karena lidahnya. Tapi sebaliknya, manusia bisa menjadi buruk, bahkan menjadi yang terburuk itu karena lidahnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga ucapan kita, agar ucapan kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang memberikan makan kepada orang yang butuh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW
bersabda dalam salah satu hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, lalu kebaikan tersebut dilakukan oleh orang lain, maka pahalanya akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Artinya, apabila kita memberikan makan kepada orang yang lapar, lalu energi makanan tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala kita akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, kubirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "As-saumu li wa ana azibihi." Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas pahala-pahala bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk kepada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Yang keempat adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang butuh atau orang yang lapar. Yang kelima adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan keempat amalan ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Karena waw di sini adalah waw atau mutlak jama, sehingga pelaksanaannya harus dilaksanakan secara bersamaan. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.